Linda, ada Isnaini, ada Jennifer, Laili, Reva, serta Winda. Nah, topik yang di sini yang bakal kita bahas itu yang pertama ada pendahuluan tentang OJK itu sendiri, yang kedua ada peran OJK, yang ketiga ada tantangan dan perkembangan, yang keempat ada upaya peningkatan kerja, yang kelima ada studi kasus. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Laili. Anak situ perbankan, termasuk lembaga berbentuk bank maupun non-bank. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Tujuan OJK adalah demi mewujudkan aktivitas dalam sektor jasa keuangan dan non-keuangan secara teratur, transparan, adil, dan melindungi pihak penyelenggara serta nasabah. OJK juga memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara valid, jujur, kredibel, benar, dan tidak diskriminatif. Next. Sejarah pembentukan OJK. Semenjak Bank Indonesia didirikan pada tahun 2011, seluruh lembaga keuangan sejak saat itu berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Pada waktu itu, pengembangan ekonomi tidak sepesat perkembangan teknologi dan juga belum berlakunya pasar bebas di Indonesia, sehingga semua lembaga keuangan masih di bawah pengawasan Bank Indonesia dan industri keuangan non-bank serta pasar modal di bawah Kementerian Keuangan dan Bapepam LK. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka sektor ekonomi juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Itu jadinya pasar bebas juga memudahkan pihak asing ikut aktif menjadi penyedia layanan. Menjamurnya lembaga keuangan dalam waktu pesat ini memberikan pengaruh terhadap tingkat kecurangan yang terjadi sehingga bisa menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Pada saat itu, masalahnya adalah Bank Indonesia tidak memiliki wewenang untuk mengatasi persoalan perbankan dalam lingkup mikro. Persoalan keuangan non-bank dan pasar modal pun tidak lagi berada di bawah wewenang Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK. Oleh sebab itu, didirikanlah sebuah lembaga independen yang memiliki kebebasan untuk melakukan wewenang pengawasan dan pengaturannya dari intervensi pihak manapun. Lembaga ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012. Pada akhir 2013, pengawasan perbankan beralih sepenuhnya dari Bank Indonesia ke OJK. Lalu pada 1 Januari 2015, OJK memperluas fungsi pengawasan industri keuangan non-bank dengan memulai pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Next. Selanjutnya ada fungsi OJK yang pertama, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. OJK memiliki fungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan pada seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Hal tersebut termasuk sektor pasar modal, pasar uang, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Yang kedua, mengambil keputusan dalam perkembangan dan kemajuan keuangan. OJK memiliki fungsi lain yaitu mengambil keputusan yang bijak terkait dengan perkembangan dan juga kemajuan keuangan di Indonesia. Pengambilan keputusan ini berasal dari berbagai macam sektor, seperti sektor perbankan, pasar modal fintech, dan industri non-bank lainnya yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, melindungi konsumen. Salah satu fungsi utama dibentuknya lembaga OJK adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen demi mewujudkan inklusif. Oleh karena itu, OJK akan mengatur regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data masyarakat untuk pihak terkait serta sebagai pemilih keputusan mengenai perlindungan konsumen. Next. Tugas OJK berdasarkan pasal dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Yang pertama, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perbankan. Yang kedua, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor
IKNB atau industri keuangan non-bank. Yang ketiga, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor pasar modal. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Indah, maaf, kayaknya suaranya nggak masuk deh. Masuk belum? Udah. Oke, maaf ya. Diulangin lagi ya. Peran OJK yang pertama itu ada regulasi dan supervisi institusi keuangan. Regulasi dan supervisi institusi keuangan yaitu adalah suatu proses yang dimana dilakukan oleh pemerintah dan juga otoritas keuangan untuk mengawasi serta mengatur segala aktivitas institusi keuangan agar tetap sesuai dengan hukum, standar, dan juga prinsip-prinsip keuangan yang berlaku. Tujuan utama dari regulasi dan supervisi institusi keuangan yaitu untuk memastikan suatu stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, mencegah kegiatan ilegal ataupun yang merugikan, serta meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam industri keuangan. Berikut ini ada beberapa aspek utama dalam regulasi dan juga supervisi institusi keuangan. Yang pertama itu ada lembaga regulator dan pengawas. Pemerintah biasanya membentuk suatu lembaga regulator dan juga pengawas, contohnya seperti Bank Sentral, Otoritas Pengatur Keuangan, atau lembaga supervisi keuangan yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan suatu kebijakan peraturan serta melakukan pengawasan terhadap institusi keuangan. Yang kedua itu ada kebijakan dan peraturan. Lembaga regulator mengeluarkan suatu kebijakan dan juga peraturan yang mengatur berbagai aspek kegiatan yang ada di institusi keuangan, termasuk persyaratan modal, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, pelaporan keuangan, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap hukum anti pencucian uang dan juga pendanaan terorisme. Yang ketiga itu ada pengawasan dan penilaian risiko. Otoritas pengawas melakukan pengawasan secara rutin terhadap institusi keuangan untuk memastikan kepatuhan semua terhadap peraturan serta untuk mengevaluasi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh institusi tersebut, termasuk seperti audit, inspeksi, dan juga penilaian risiko secara periodik. Yang keempat itu ada pemantauan stabilitas sistem keuangan.
Regulator serta pengawas juga bertanggung jawab untuk memantau stabilitas semua sistem keuangan secara keseluruhan. Mereka memantau bagaimana perkembangan pasar keuangan, interkoneksi antar institusi keuangan, dan juga potensi risiko sistematik yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan tersebut. Yang kelima itu ada penegakan hukum. Otoritas pengawas memiliki wewenang untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan juga hukum keuangan. Mereka dapat memberlakukan sanksi atau tindakan hukum terhadap institusi atau individu yang telah melanggar peraturan atau terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Yang keenam itu ada pendidikan dan informasi. Selain mengawasi institusi keuangan, lembaga pengawas juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi serta informasi kepada semua masyarakat tentang bagaimana hak dan juga kewajiban mereka sebagai konsumen keuangan, serta risiko yang terkait dengan produk serta layanan keuangan. Nah, regulasi dan supervisi institusi keuangan sangatlah penting untuk memastikan bagaimana keberlangsungan dan juga integritas sistem keuangan, serta melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat secara umum. Peran OJK yang selanjutnya itu ada perlindungan konsumen keuangan. Salah satu tujuan dibentuknya otoritas jasa keuangan yaitu adalah untuk melindungi segala kepentingan konsumen dan juga masyarakat dalam melakukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan ini. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit di dalam pasal 4C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat UU OJK yang telah dinyatakan sebagai berikut. OJK dibentuk dengan tujuan agar secara keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan ini mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan ini bertujuan untuk menciptakan suatu sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan yang mengenal betapa pentingnya suatu perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Nah, di sini tuh terdapat 5 prinsip penting perlindungan konsumen yang telah diatur dalam POJK PKS-JK. 5 prinsip ini harus ditaati agar perlindungan konsumen dapat berjalan dengan efektif. Di antaranya yaitu yang pertama ada prinsip transparansi. Prinsip ini memerlukan suatu hak untuk mendapatkan semua informasi sejelas-jelasnya. Sebagai konsumen jasa keuangan juga berhak untuk mendapatkan informasi tentang produk keuangannya tersebut dengan sangat jelas. OJK mewajibkan seluruh pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan segala informasi tentang produk atau layanan tersebut agar dengan akurat, jujur, jelas, dan juga tidak menyesatkan. Yang kedua itu ada prinsip perlakuan yang adil. Pada prinsip ini, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan segala akses yang setara pada produk keuangan, sesuai dengan klasifikasi yang telah dilakukan oleh penyedia produk tersebut. Yang ketiga yaitu ada prinsip kerahasiaan dan keamanan data konsumen. OJK melarang seluruh perusahaan keuangan membagi atau memberikan data atau informasi tentang konsumennya tersebut pada pihak ketiga. Data konsumen hanya akan digunakan sesuai dengan kepentingan dan juga tujuan yang sudah disetujui oleh konsumen tersebut, kecuali telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat itu ada prinsip keandalan. Maksud dari keandalan di mana prinsip ini yaitu adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan juga sumber daya manusia yang andal. Yang kelima itu ada prinsip penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Prinsip ini berkaitan dengan pelayanan atau penyelesaian pengaduan yang telah dilakukan oleh konsumen dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Oleh pelayanan pengaduan konsumen ini difasilitasi oleh OJK untuk mempermudah segala pengaduan yang telah dilakukan. Lalu mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif
yang efektif dan juga ditawarkan kepada konsumen agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat. Bisa di peran OJK yang selanjutnya itu ada penyuluhan dan edukasi keuangan. Pada pelaksanaan edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat sangatlah diperlukan. Karena berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh OJK pada tahun 2022, indeks literasi keuangan penduduk di Indonesia yaitu sebesar 49,68%. Naik dibandingkan pada tahun 2013, 2016, dan 2019 yang hanya 21,84%, 29,7% dan juga 38,03%. Suatu kegiatan edukasi keuangan tersebut ini dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat dengan cara mendapatkan materi edukasi keuangan sekurang-kurangnya, yaitu mencakup diantaranya yang pertama ada karakteristik sektor jasa keuangan, yang kedua ada karakteristik produk dan atau layanan yang terdiri atas deskripsi, manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban, cara mengakses, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan, dan yang terakhir itu ada perpajakan terkait produk dan atau layanan. Literasi keuangan juga memiliki tujuan jangka panjang untuk seluruh golongan masyarakat, yaitu diantaranya yang pertama merupakan bentuk investasi jangka panjang yang bermanfaat dalam mengelola dan juga menjaga kondisi keuangan agar selalu terjaga atau stabil. Yang kedua yaitu meningkatkan jumlah pengguna produk serta layanan jasa keuangan tersebut. Next. Nah, supaya masyarakat luas dapat menentukan produk serta layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya, terlebih dahulu masyarakat harus memahami dengan benar bagaimana manfaat dan juga risikonya, mengetahui hak dan kewajibannya, serta meyakini bahwa produk dan juga layanan jasa keuangan yang telah dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Literasi keuangan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat, yaitu yang pertama, mampu memilih serta memanfaatkan produk dan juga layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memiliki kemampuan dan dalam melakukan suatu perencanaan keuangan dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab pada setiap keputusan keuangan yang telah diambil. Yang keempat, yaitu terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas. Literasi keuangan juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi sektor jasa keuangan tersebut. Lembaga keuangan dan juga masyarakat saling membutuhkan satu sama lain, sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak pula masyarakat yang akan memanfaatkan produk serta layanan jasa keuangan tersebut. Next, selanjutnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada tantangan dan perkembangan. Tantangan dalam pengawasan sektor keuangan, di sini ada menurut mantan Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK pada periode 2017 sampai dengan 2022, Wimbo Santoso ini mengatakan bahwa sektor jasa keuangan memiliki sejumlah tantangan yang harus ditangani agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Sektor jasa keuangan ini harus memberikan dampak besar terhadap pembangunan ekonomi. Untuk mencapai itu, Dewan Komisioner OJK ini memprioritaskan sejumlah tantangan yang untuk ditangani. Next. Nah, tantangannya itu yang pertama ada pembiayaan infrastruktur
yang begitu besar membutuhkan biaya sekiranya itu 4.000 triliun karena peran sektor jasa keuangan sangat diperlukan guna untuk mengatasi kemampuan APBN yang sangat terbatas. Selanjutnya ini ada suku bunga di Indonesia yang masih sangat tinggi dan tingkat pertumbuhan kredit dibandingkan GDP saat ini juga rendah. Selanjutnya ada teknologi. Ke depan sektor jasa keuangan akan bersaing dengan sektor non-jasa keuangan dan ini tantangannya yang harus dihadapi. Dan yang terakhir ini ada pengetahuan masyarakat pinggiran tentang jasa keuangan yang masih rendah dengan jasa keuangan. Nah, tantangan-tantangan ini yang akan diselesaikan sebelum lepas landas menyelesaikan. Jadi mereka sudah siap prinsip-prinsip penyelesaiannya tersebut. Nah, sedangkan menurut Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Aditya Suara, mengemukakan bahwa ada beberapa juga tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku industri jasa keuangan. Yang pertama ini adalah resiko kebocoran data nasabah. Yang kedua ada resiko strategis yang mencakup investasi teknologi yang tidak sesuai dengan strategi bisnis, talent, dan leader digital yang belum memadai. Selanjutnya ada peningkatan risiko baru dan frekuensi insiden operasional, risiko pihak ketiga atau outsourcing, infrastruktur jaringan yang belum merata, rentan terkena serangan cyber, dan kurangnya regulasi untuk mendorong transformasi digital untuk menjaga industri tetap aman. Next. Nah, Mirza juga menjelaskan penyebab dari munculnya tantangan tersebut ini disebabkan oleh dua hal, yaitu rendahnya literasi keuangan dan literasi digital, serta meningkatkan ancaman penipuan atau fraud di Indonesia. Menurutnya ini dua hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Solusinya ini, menurut Mirza, industri jasa keuangan harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan pada sektor teknologi. Kemudian membuat proses bisnis yang lebih efektif dan efisien, serta menguatkan pengawasan, pengaturan, dan perizinan terintegrasi. Selain itu, dibutuhkan juga penguatan kerjasama dan kolaborasi antar institusi, baik domestik maupun internasional, dan dukungan teknologi yang memadai untuk memperkaya analisis internal. Next. Jadi next. Nah, selanjutnya ini ada inovasi OJK terhadap perkembangan teknologi keuangan. Pada era digital saat ini itu diwarnai dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Perusahaan-perusahaan itu biasanya disebut dengan perusahaan rintisan atau startup. Merujuk pada pengertian startup, dapat dijelaskan bahwa startup adalah perusahaan yang baru berdiri atau masih dalam tahap merintis, yang umumnya bergerak di bidang teknologi dan informasi di dunia maya atau internet. Dengan demikian, istilah startup ini tidak berlaku untuk semua bidang usaha. Nah, pergerakan startup di Indonesia ini sendiri dapat dikatakan terus mengalami perkembangan ya, karena perkembangannya pesat, karena jenis startup ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada e-commerce dan financial technology atau fintech. E-commerce merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli online, sedangkan untuk fintech ini lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi yang modern. E-commerce dengan fintech ini saling bersinergi satu sama lain, yang dimana e-commerce sebagai platform jual belinya, sementara
Vintage ini adalah untuk membantu proses dari jual beli tersebut agar dapat bisa diterima oleh masyarakat. Dengan adanya vintage ini, cara pembayaran bisa menjadi lebih mudah karena vintage terus berupaya melakukan terobosan-terobosan yang baru guna untuk melayani perusahaan pada umumnya dan para individu. Next. Nah, vintage ini merupakan salah satu alternatif yang berinvestasi menghadirkan pilihan untuk masyarakat yang mempunyai keinginan mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Keberadaan vintage ini sangat memengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi dan juga terdapat beberapa manfaatnya nih dengan adanya vintage di lingkungan masyarakat. Yang pertama ini dapat membantu perkembangan baru di bidang startup teknologi yang tengah menjamur. Hal ini dapat membantu perluasan lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, peningkatan taraf hidup masyarakat. Vintage ini dapat menjangkau masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional. Selain itu, vintage juga dapat meningkatkan ekonomi secara makro. Kemudahan yang ditawarkan oleh vintage ini dapat meningkatkan penjualan di e-commerce. Selanjutnya ada penurunan bunga pinjaman. Nah, perkembangan pengguna vintage juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Bersumber pada World Bank, pengguna vintage yang awalnya dari 7% di tahun 2007 berkembang menjadi 20% di tahun 2011, kemudian meningkat lagi menjadi 36% di tahun 2014, dan di tahun 2017 kemarin sudah menginjak angka 78% atau tercatat sebanyak 135 sampai 140 perusahaan dengan total nilai transaksi vintage di Indonesia. Next. Nah, di Indonesia ini hadirnya vintage telah membantu masyarakat menyelesaikan berbagai masalah ya. Nah, di sini akan menjelaskan jenis-jenis vintage yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat. Yang pertama itu ada crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model dari vintage yang sedang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat ini dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohnya adalah penggalangan dana untuk membangun pesawat R80 yang didesain oleh B.J. Habibie. Contoh startup vintage dengan model crowdfunding yang kini tengah populer di Indonesia adalah kitabisa.com. Yang kedua ini ada microfinancing. Adalah salah satu layanan dari vintage yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ya ke institut perbankan. Maka mereka pun bisa mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencarian mereka. Microfinancing ini berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis ini dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, namun tetap attainable bagi peminjamnya. Salah satu startup yang bergerak dalam bidang ini itu ada Amarta yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online. Next.
Ya, yang ketiga ini ada P2P, Lending Service. Jenis ini tuh lebih dikenal dengan sebagai vintage untuk peminjam uang. Membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan ini, konsumen ini dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, tanpa harus melalui proses yang ribet yang sering ditemui di bank konvensional. Salah satu contoh dari vintage ini yang bergeraknya ada di bidang peminjaman uang adalah Awan Tunai, sebuah e-commerce yang memberikan fasilitas cicilan digital dengan aman dan mudah. Yang keempat ini ada market comparison. Dengan ini dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Nah, vintage ini juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan vintage ini, pengguna dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhannya di masa depan. Nah, yang terakhir ini ada digital payment system. Ini tuh bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit, atau kon listrik PLN. Salah satu contohnya ini yang bergeraknya adalah PayFast, yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat di Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya. Nah, selanjutnya ini ada kebijakan OJK terkait vintage. Yang pertama ini ada Light Touch and Safe Harbor, yaitu prinsip dasar pengaturan dan pengawasan vintage. Yang kedua ada Regulative Framework. OJK ini telah menerbitkan peraturan terkait P2 lending, inovasi keuangan digital banking, dan securities crowdfunding. Yang ketiga ini ada penyediaan Vintage Center OJK. Ini untuk konsultasi, event, dan knowledge sharing. Selanjutnya ini ada penyediaan regulatory sandbox. Platform ini untuk menguji inovasi layanan keuangan digital sebelum diluncurkannya ke publik. Dan selanjutnya ada pengawasan market conduct. Model pengawasan ini tentang bagaimana perusahaan vintage menjalankan usahanya, menjadi integritas pasar, dan menjaga hubungan antara vintage dan konsumennya. Selanjutnya ada kolaborasi dengan asosiasi vintage dalam membantu OJK melakukan pengawasan dan mengembangkan ekosistem vintage. Dan yang terakhir ini ada perlindungan konsumen, merupakan concern utama dari OJK dalam meminimalisir vintage ilegal dan menegakkan disiplin pasar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya ada upaya peningkatan kerja bagi OJK itu sendiri. Boleh di next? Oke, di sini yang pertama ada perkembangan edukasi dan perlindungan konsumen. Jadi OJK itu tuh melaksanakan edukasi keuangan secara masif, baik secara online maupun melalui Learning Management System atau LMS, dan juga media sosial. Serta dilakukan juga dengan tatap muka, dengan melakukan kolaborasi bersama kementerian atau lembaga dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, OJK juga mengoptimalkan peran 408 tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD yang tersebar di 34 provinsi dan 374 kabupaten atau kota. Nah, program TPAKD ini antara lain adalah program kredit atau pembiayaan melawan rentenir atau KPMR yang telah menjangkau 3.307.490 debitur dengan nominal penyaluran sebesar 4,4 triliun. Nah, program Satuan Rekening Satu Pelajar atau Kejar yang telah menjangkau 49,6 juta rekening atau 76,7% dari total pelajar dengan total nominal tabungan sebesar 27,7 triliun dan program bisnis meeting lainnya.
Sementara itu, sampai dengan 26 Agustus 2022, OJK telah menerima 199 layanan melalui berbagai kanal, termasuk 8.771 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 50% merupakan pengaduan sektor IKNB, 49,5% merupakan pengaduan sektor perbankan, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal. Jenis pengaduan yang paling banyak adalah tentang restrukturisasi kredit atau pembiayaan, perilaku petugas penagihan, dan layanan informasi keuangan. Boleh di next? Selanjutnya ada arah kebijakan ke depan. Nah, di tengah kinerja positif perekonomian dan industri jasa keuangan tersebut, OJK tetap mewaspadai simpul-simpul resiko yang dapat mempengaruhi kinerja industri jasa keuangan, terutama disebabkan pelemahan ekonomi dan ketidakpastian pasar keuangan global yang akan masih tinggi ke depannya. Nah, OJK sendiri juga mencermati sedikit kenaikan rasio NPL untuk kredit restrukturisasi COVID-19 dari 6,44% pada Juni 2022 menjadi 7,10% pada Juli 2022. Boleh di next? Nah, karena sehubungan dengan hal tersebut, OJK mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan yang diperlukan. Di sini sedang disusun rancangan POJK pada daerah dan atau sektor tertentu yang diperluas cakupan pada bencana non-alam. Hal ini merupakan respon cepat dari OJK dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi. Dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK menjalankan langkah-langkah. Yang pertama, di sini ada memperkuat mekanisme kerja pengaturan dan pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan. Yang kedua, meminta lembaga jasa keuangan untuk mengantisipasi peningkatan risiko yang mungkin terjadi dengan menyediakan buffer yang memadai, baik dalam bentuk kesiapan level pencadangan risiko kredit, risiko nilai tukar, risiko suku bunga, maupun tingkat likuiditas di tengah peningkatan kinerja intermediasi yang diharapkan masih terus berlanjut. Yang ketiga, mempertahankan dalam beberapa waktu ke depan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mengelola volatilitas dan menghadapi tantangan yang terjadi di pasar modal domestik, seiring masih tingginya volatilitas pasar dan potensi meningkatnya tekanan ke depan. Yang keempat, di sini ada memperkuat infrastruktur governance di sektor jasa keuangan melalui penguatan three line of defense. Nah, di sini tuh penerapan GRC terintegrasi di sektor jasa keuangan diharapkan dapat meningkatkan ketahanan, daya saing, kemampuan adaptasi, dan efisiensi sektor jasa keuangan, serta penyediaan produk dan layanan yang berorientasi pada konsumen. Yang kelima, OJK juga mendukung penguatan ekosistem pelaporan keuangan di sektor jasa keuangan yang berintegritas dan berkualitas, serta menyesuaikan dengan internasional. Masih yang tadi, menyesuaikan dengan international best practice. Nah, salah satu inisiatif yang saat ini sedang ditempuh khususnya pada sektor perasuransian adalah dengan melakukan persiapan implementasi PSAK 474 tentang kontrak asuransi melalui pembentukan task force yang melibatkan unsur asosiasi, industri asuransi, asosiasi profesi, serta kementerian atau lembaga terkait untuk melihat kesiapan perusahaan asuransi, baik dari sisi persiapan infrastruktur, IT, SDM, maupun permodalan. Boleh di next? Nah, di sini ada penguatan infrastruktur pasar, perlindungan konsumen, dan penyelesaian masalah. Nah, OJK juga menyadari pentingnya peran infrastruktur pasar yang kuat dan perlindungan konsumen yang efektif dalam mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, OJK akan memperkuat infrastruktur pasar dan meningkatkan perlindungan konsumen. Di antaranya yang pertama, di sini ada di sektor modal,
OJK akan menyiapkan regulasi dan infrastruktur bursa karbon berkoordinasi dengan stakeholder terkait, mendukung implementasi keuangan berkelanjutan, serta pengembangan pasar modal syariah dengan mengembangkan aset wakaf melalui pasar modal syariah dan mendorong pendanaan dari pasar modal syariah bagi pelaku industri halal. Yang kedua, OJK akan meningkatkan pendalaman pasar dari sisi supply dengan mendorong penambahan instrumen pasar modal sebagai alternatif produk investasi antara lain dalam bentuk produk terstruktur. Nah, pada akhir Agustus 2022, OJK telah memberikan pernyataan efektif atas waran transstruktur. Yang ketiga, di sini OJK menunjang aspek perlindungan investor. Nah, OJK melakukan berbagai upaya untuk menunjang aspek perlindungan investor, seperti mendorong pengawasan khusus oleh bursa efek atas saham yang memenuhi kriteria tertentu, seperti going concern. Nah, yang saat ini atas saham dalam pengawasan khusus disebut dengan mengimplementasi melalui pemberian notasi khusus dan akan ditempatkan pada papan pemantauan khusus. Yang keempat, OJK akan melakukan pemecahan saham dan penggabungan saham oleh perusahaan terbuka. Kebijakan ini bertujuan memberikan landasan hukum bagi perusahaan terbuka yang akan melakukan stock split dan refresh stock split agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang saham dan masyarakat. Yang kelima, yaitu ada penyelesaian sengketa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Nah, perbaikan pengaturan perasuransian yang lebih sehat itu juga mengoptimalisasi vintage P2P lending, mendorong percepatan proses penyelesaian beberapa lembaga jasa keuangan yang sedang dalam pemantauan khusus. Boleh di next? Di sini OJK juga aktif berkolaborasi dengan asosiasi kementerian, Kominfo, kementerian atau lembaga lainnya, serta aparat penegak hukum dalam wadah Satgas Waspada Investasi atau SWI untuk memberantas pinjaman online yang ilegal. Terus di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, edukasi keuangan dapat dilaksanakan secara masif seperti yang tadi dijelaskan, juga melalui Learning Management System atau LMS. Nah, edukasi keuangan OJK, kami juga akan terus mendorong penciptaan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan UMKM. Boleh di next? Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus yang pertama itu kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal oleh PT Millennium Capital Management atau PT MCM. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengumumkan hasil pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. PT MCM ini terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut. Yang pertama, MCM melakukan transaksi jual beli efek dengan harga jual atau beli di luar rentang harga PT Bursa Efek atau tidak berdasarkan kondisi terbaik. Yang kedua, PT MCM memiliki efek yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih NAB reksadana dengan tanggal penyesuaian yang melebihi batas waktu penyesuaian. Yang ketiga, memberikan jaminan pengembalian hasil minimum kepada pemegang unit penyertaan reksadana yang dilakukan oleh Saudara Lim Enji Kristina selaku pemegang saham pengendali PT MCM. Yang keempat, PT MCM memiliki efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan efeknya pada PT Bursa Efek Indonesia lebih dari 5% dari modal disetor perusahaan tersebut. Yang terakhir, PT MCM telah diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan reksadana Millennium Balance Fund, namun sampai dengan saat ini belum melaksanakan perintah pembubaran reksadana Millennium Balance Fund. Nah, dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, pada tanggal 15 Juni 2023, OJK menetapkan sanksi administratif dan perintah tertulis kepada PT MCM sebagai berikut. Yang pertama, sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.475.000.000 dan perintah tertulis kepada PT MCM untuk membubarkan reksadana Millennium Balance Fund. OJK juga memberikan sanksi administratif berupa denda kepada pihak yang terbukti menyebabkan PT MCM melakukan pelanggaran, sebagaimana yang dimaksud di atas dan melakukan pelanggaran atas ketentuan 3 huruf B
angka 1, huruf G dan huruf H Peraturan Nomor FA3, lampiran keputusan Ketua Bapepam, dan LK Nomor ke-475 BL 2009, tanggal 31 Desember 2009. Yaitu yang pertama ada sanksi administratif berupa denda sebesar Rp720 juta secara tanggung renteng kepada Saudara Henry F.S. Lambe, Saudara Aryo Wisnu Adhikari, dan Saudara Fahyudi Dani Atmaja. Yang kedua, ada sanksi administratif berupa denda sebesar Rp150 juta secara tanggung renteng kepada Saudara Aryo Wisnu Adhikari dan Saudara Fahyudi Dani Atmaja. Selanjutnya ada sanksi administratif berupa denda sebesar Rp200 juta dan perintah tertulis berupa sektor termasuk, namun tidak terbatas menjadi pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung, dan atau mengendalikan pihak yang melakukan kegiatan baik langsung maupun tidak langsung di sektor jasa keuangan, serta larangan untuk menjadi pengurus dan atau menjalankan profesi penunjang di sektor jasa keuangan kepada Saudara Lim NG Christina, karena terbukti melakukan pelanggaran pasal 20 huruf B POJK nomor 24 dan pasal 5 huruf C. Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 huruf C dan pasal 49 ayat 1 POJK. Sebagaimana telah dicabut dan diatur kembali dalam pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 huruf D dan pasal 79 ayat 2 POJK. Serta menyebabkan PT MCM ini melakukan pelanggaran pada pasal 1 UU PM Jungto pasal 44 ayat 1 dan 2 huruf C POJK. Sebagaimana telah dicabut dan diatur kembali pada pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 huruf D POJK. Studi kasus yang kedua yaitu ditemukan pelanggaran pada audit laporan keuangan Garuda, izin AP Kasner Siromapea dibekukan. Pada konferensi pers yang digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan kemarin, pada tanggal 28 Juni 2019, Kementerian Keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan pada akuntan publik Kasner Siromapea di kantor akuntan publik KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan atas kesalahan audit pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Laporan keuangan tahunan Garuda tersebut dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian, sehingga hal tersebut berdampak pada laporan laba rugi Garuda. Melihat hal ini, dua komisaris Garuda tidak turut menandatangani laporan keuangan 2018 tersebut. Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap akuntan publik Kasner Siromapea dan KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan atau anggota organisasi audit internasional BDO yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Next. Pemeriksaan tersebut mendapati dua isu penting menyangkut standar audit dan sistem pengendalian mutu KAP. Kementerian Keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas standar audit SA atau standar profesi akuntan publik atau SPAP, SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini laporan auditor independen atau LAI. SA 315 adalah standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Sementara SA 500 mengatur tentang bukti audit dan SA 560 mengatur tentang bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya. Isu kedua adalah KAP yang bersangkutan belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Kami dengan tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap anggota publik Kasner
Sirumapea, dan kami juga memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP pada kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, dan Bambang dan Tekan. Ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto. Pada kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Fahri Hilmi mengumumkan Otoritas Jasa Keuangan telah mengundang akuntan publik Sirumapea dan mengenakan sanksi administrasi berupa pembekuan surat tanda terdaftar atau STTD selama 1 tahun. Sanksi tersebut dijatuhkan karena pelanggaran pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang mengatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas pasar modal harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Peraturan OJK Nomor 13 POJK 03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan SA 315, SA 500, dan SA 590, serta SA 700 yang mengatur tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Pada PT Garuda Indonesia Tbk, OJK memberikan perintah tertulis untuk memperbaiki dan menjanjikan kembali laporan keuangan tahunan tahun buku 2018, serta menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Sanksi denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah dikenakan kepada seluruh anggota direksi Garuda dan 100 juta rupiah secara tanggung renteng kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris yang menandatangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Oke, selanjutnya mengenai kasus penerapan perlindungan konsumen terhadap nasabah PT Bank Syariah Indonesia dalam kasus kebocoran data nasabah. Pada tanggal 8 Mei 2023, PT Bank Syariah Indonesia atau BSI mengalami gangguan pelayanan digital yang mengakibatkan layanan seperti BSP Mobile, mesin ATM, dan teller di kantor cabang tidak dapat digunakan oleh nasabah. Direksi BSI menyatakan adanya dugaan serangan cyber yang menyebabkan gangguan tersebut. Untuk hacker Lockbit diduga meretas data nasabah BSI termasuk 15 juta data pengguna dan menawarkan untuk mengembalikan data tersebut dengan harga 295,61 miliar. BSI menolak tawaran tersebut, namun Lockbit tetap meminta tebusan sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat. Next. Perlindungan hukum secara tidak langsung terhadap nasabah PT Bank Syariah Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau UPK, dan perlindungan hukum juga dilakukan secara tidak langsung di mana nasabah dapat mengajukan uang kepada otoritas jasa keuangan atau OJK yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa dan memberikan perlindungan terhadap nasabah. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LAPS atau pengadilan agama dengan harapan prosesnya dilakukan secara transparan dan adil. Ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen UPK terdapat prinsip pertanggungjawaban mutlak yang mengharuskan PT Bank Syariah Indonesia bertanggung jawab atas kesalahan terhadap nasabahnya tanpa perlu pembuktian kesalahan. Berdasarkan pasal 19 UPK, BSI harus mengganti kerugian nasabah akibat gangguan sistem termasuk pengembalian uang yang hilang atau atas data oleh hacker Lockbit jika dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1345 KUHP Perdata yang menurut BSI memberikan kompensasi kepada nasabah dengan mengembalikan data yang hilang karena kelalaian BSI. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kayla. Boleh diganti yang share screen-nya. Untuk Bu Faza ini lanjut ke kelompok selanjutnya atau gimana, Bu? Buka-bukain jurnal itu di mana komputer? Komputernya ada bisa ke bawah Win. Oh, sini mau ke Indo ya? Ke bawah Win coba minta tolong Pak. Oh, gitu. Nah.
Baik, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah presentasi. Mungkin sebelum lanjut ke kelompok selanjutnya, saya tadi perhatikan dari awal ya, kelompok 5 sudah sangat lengkap materinya, dari mulai sejarah berdirinya OJK ya, sejarah berdirinya OJK, kemudian fungsi OJK, kemudian layanan-layanan keuangan yang diadakan oleh OJK. Tapi mungkin tadi ya bukan fintech ya, fintech ya, fintech. Nah, itu untuk menyebutnya bukan fintech gitu ya. Fintech, kemudian P2P itu membacanya peer-to-peer lending gitu ya. Peer-to-peer lending itu apa sih? Peer-to-peer lending itu adalah peminjaman uang rupiah gitu ya oleh seorang lender kepada borrowernya, kepada seorang peminjamnya gitu ya. Misalkan langsung gitu ya, pinjaman secara langsung gitu. Difasilitasi oleh adanya fintech gitu ya, seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Tapi secara overall terima kasih untuk kelompok 5 sudah sangat bagus presentasinya dan sudah sangat lengkap materinya gitu ya. Ini mau langsung kita jawab dulu atau langsung ke kelompok 6? Gimana kelompok 5-nya? Saya tanya jawabnya terakhir aja, Bu. Langsung kita jawab aja. Ya udah deh, gak apa kita jawab aja. Insya Allah saya bisa sampai jam 10. Maksudnya saya tanya jawabnya terakhir. Begitu. Ya udah nggak apa. Ya udah coba kelompok 6 udah siap belum? Siapa aja tadi yang sebutin? Lulu udah hadir. Siapa lagi? Salulu, Marsha sudah hadir, Midestia sudah hadir. Kemudian siapa lagi? Coba raise hand, raise hand. Saya pengen tahu kelompok 6 siapa aja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. 6, 7, banyak banget ya. Makanya kalau banyak banget anggotanya harus lengkap materinya gitu ya. Udah ya, udah lengkap semua ya. Ini ada 7 orang. Baik teman-teman, silahkan dimulai presentasinya untuk kelompok 6. Sudah siap belum? Sudah siap, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Nah, tapi kalau bisa saya harap ya yang presentasi harus on cam ya. Masa presentasi nggak on cam kecuali kalau misalkan gangguan laptopnya ataupun misalkan sedang tidak memungkinkan tapi memaksa presentasi ya. Ya baik, silakan dimulai ya. Nah, ini kelompok 6 tentang sistem pembayaran tunai dan non-tunai ya. Nah, non-tunai ini masih berhubungan dengan fintech tadi ya. Dengan adanya finansial teknologi, maka ada pembayaran non-tunai seperti adanya kris gitu ya. Kemudian adanya misalkan dompet digital yang lainnya gitu ya, ataupun segala hal yang berbasis dengan teknologi gitu ya. Ini masih berhubungan juga dengan fintech nantinya. Ya silahkan, kelompok 6. Iya. Bapak di sini kan, Pak? Iya, saya di sini. Ya, Pak. Tadi katanya kita disuruh ilmu ini, Pak. Oh, jurnal dari sini, Pak. Di Kedutaan Pusat. Banyak. Bu ya? Bisa. Oh ya udah, oke. Nanti. Ya, ya udah. Kita buka lagi. Ada masalah kelompok 6? Di sini Pak. Oh gitu ya. Sebentar ya, Bu. Iya, nggak apa. Ini apa ya? Sebentar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Faza dan selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan sistem pembayaran tunai dan juga non tunai. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini anggota kelompoknya yang pertama ada Marsha, kemudian ada Medestia, kemudian ada Sabrina, kemudian ada Karina, Ilda Agustina, Anggraini, dan saya sendiri Luluti Yasmin. Oke, jadi materi yang akan kami sampaikan berdasarkan hasil diskusi kami. Yang pertama ada perkembangan sistem pembayaran di Indonesia, yang kedua perkembangan kebijakan sistem pembayaran, yang ketiga ada prinsip sistem pembayaran, yang keempat ada sistem pembayaran tunai, yang kelima ada sistem pembayaran non tunai, yang keenam ada jenis pembayaran tunai dan juga non tunai, dan yang ketujuh ada peran BI atau Bank Indonesia dalam sistem pembayaran tunai dan juga non tunai. Oke, untuk materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perkembangan sistem pembayaran di Indonesia. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran cash ke alat pembayaran non-tunai atau non-cash, seperti alat pembayaran berbasis kertas, paper-based, misalnya cek dan bilet giro yang diproses menggunakan mekanisme clearing atau settlement. Selain itu, dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar. Next. Perkembangan sistem pembayaran tidak pernah terpisahkan dengan inovasi-inovasi infrastruktur teknologi. Maka perkembangan sistem pembayaran di Indonesia saat ini mengarah pada upaya penguatan infrastruktur dan pengembangan sistem dengan baik bertopang pada kemajuan teknologi informasi. Bank Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan settlement transaksi melalui sistem Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement, sistem clearing nasional Bank Indonesia, dan sistem scriptless securities settlement system juga terus berupaya memperbaiki dan memperbarui mekanisme sistem yang ada agar selalu efisien, aman, dan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kebijakan sistem pembayaran. Jadi di Indonesia itu ada 4 regulator keuangan yang berwenang untuk mengatur kebijakan seluruh komponen sistem pembayaran di Indonesia. Yang pertama ada Kementerian Keuangan, yang kedua ada Bank Indonesia, yang ketiga ada Otoritas Jasa Keuangan, yang keempat ada Lembaga Penjamin Simpanan. Yang selanjutnya saya akan bahas itu adalah kebijakan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, perkembangan kebijakan sistem pembayaran, ada BIRTGS atau Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. BIRTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang settlement-nya dilakukan seketika per transaksi secara individual. Sistem BIRTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk High Value Payment System atau HVPS atau transaksi bernilai besar. Yang selanjutnya ini ada BSPI 2025, yaitu Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. BSPI 2025 adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Nah, salah satu langkah konkret dari BI yang telah dilakukan dalam pengimplementasian BSPI 2025 adalah melakukan peluncuran Quick Response Indonesia Standard atau yang kita kenal dengan QRIS yang berbasis IMVICO untuk menjamin interoperabilitas antar penyelenggara dan instrumen guna mencegah fragmentasi industri. Berikut adalah data
penggunaan QRIS di Indonesia dari Januari sampai Desember 2022 bisa dilihat sekarang semua orang yang pakai QRIS itu udah meninggi. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya ada prinsip sistem pembayaran. Yang pertama itu keamanan. Dalam setiap penyelenggaraan sistem pembayaran, segala risiko yang muncul harus bisa dikelola dan dimitigasi dengan baik. Yang kedua ada efisiensi. Prinsip ini menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus digunakan secara luas, sehingga biaya yang ditanggung masyarakat bisa lebih murah karena peningkatan skala ekonomi. Yang ketiga ada kesetaraan akses. Bank Indonesia harus menjaga agar tidak terjadi praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang bisa menghambat pengguna lain untuk masuk. Yang keempat ada perlindungan konsumen. Sistem pembayaran harus bisa dijaga dengan baik dalam hal menjaga jumlah uang tunai yang beredar untuk melakukan transaksi haruslah uang yang layak edar sesuai dengan money policy. Oke, selanjutnya ada sistem pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai ini merupakan sistem pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau transaksi dalam bentuk cash atau secara langsung. Nah, sistem pembayaran tunai itu menggunakan alat pembayaran berupa uang kartal, yaitu uang kertas atau uang koin. Dan biasanya di setiap negara itu uang kartalnya berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari pembayaran secara tunai. Yang pertama itu lebih mudah digunakan. Karena kalau misalkan kita punya uang tunainya, kita bisa langsung transaksi tanpa perlu ribet lagi. Terus yang kedua, mengurangi sikap konsumtif. Karena kan uang tunai itu kan berupa barang gitu ya. Kalau misalkan kita bawa banyak, itu pasti males dan takut juga. Jadinya kita bakal kayak lebih irit gitu loh, nggak belanja banyak. Terus yang ketiga, tidak memerlukan akses ke sistem perbankan. Jadi kita nggak perlu punya perbankan gitu buat pembayarannya. Terus yang keempat, tidak ada biaya transaksi. Nah, kalau misalkan kita pakai tunai kan, kalau misalkan harganya 5.000, itu kita bayar 5.000, jadi nggak ada biaya admin gitu. Terus yang kelima, tidak memiliki batas minimal pembayaran. Jadi berapapun bisa pakai tunai. Lalu ada kelemahan pembayaran tunai. Yang pertama itu mudah hilang atau terselip. Pasti kalian sering banget kan ngerasain ini. Nggak sering juga sih. Kayak tiba-tiba uang kita nggak tahu kemana, entah itu jatuh, atau kayak keselip di mana, karena kan ada juga uang yang koin itu kecil. Terus yang kedua itu resiko kejahatan lebih tinggi. Karena kan uang tunai itu kan berbentuk ya, jadi orang bisa ngeliat. Dan kalau misalkan orang punya niat jahat pasti bakal ngambil uang itu karena bentuknya kelihatan. Dan yang ketiga, tidak tercatat dengan baik. Kalau tunai itu kan nggak ada bukti transaksinya gitu kan. Paling kalau ada pun kayak pakai nota kayak gitu. Sedangkan pakai kayak gitu itu bisa hilang gitu. Jadi kadang kita nggak tahu uang kita keluar buat apa aja dan berapa. Dan sisanya juga berapa. Terus yang keempat yaitu tidak efisien untuk transaksi besar. Karena ini berwujud, jadi kan kalau misalkan kita mau beli barang yang mahal, otomatis kita harus bawa uang yang banyak juga. Dan itu bakalan kayak ribet, dan proses penghitungannya pun juga akan lama. Oke, selanjutnya ada sistem pembayaran non-tunai. Jadi di sini sistem pembayaran non-tunai ini merupakan sistem pembayaran yang digunakan
yang dilakukan secara tidak langsung, jadi nggak menggunakan fisik. Nah, biasanya alat pembayarannya itu kayak kartu kredit, debit, terus di ATM, terus mobile banking, dan e-wallet. Next. Nah, kelebihan pembayaran non-tunai ini, yang pertama itu lebih aman. Yang kedua, pelacakan transaksi lebih mudah, jadi bisa dicek gitu kalau misalkan habis transaksi itu ada riwayat-riwayatnya. Lalu yang ketiga itu dapat dilakukan jarak jauh. Jadi biasanya itu kayak e-commerce atau transfer-transfer yang jarak jauh kayak gitu. Terus lebih banyak promo dan diskon. Biasanya kan kalau misalkan di e-wallet gitu atau misalkan di bank-bank gitu kan biasanya apa namanya kayak lebih banyak promonya kan, misalkan kayak Gojek nih bayar pakai GoPay itu bisa cashback kayak gitu-gitu. Nah, lanjut ada kelemahan pembayaran non tunai. Yang pertama itu memerlukan akses internet. Jadi kalau misalkan nggak ada akses internet, jadi saya lanjut, maaf. Jadi memerlukan akses internet. Jadi kalau misalkan internet yang nggak ada itu nggak bisa transfer biasanya. Terus yang kedua itu tidak dapat digunakan di semua toko. Jadi kayak warung-warung gitu kan kayak belum ada ya QRIS atau apa namanya alat buat debit kartu-kartu kayak gitu. Terus yang ketiga itu mengakibatkan pengeluaran yang lebih besar. Biasanya kalau misalkan pakai QRIS kan tinggal scan-scan gampang ya. Jadi apa sih namanya kayak ada keinginan buat sering make gitu biasanya. Bener gak sih? Oke, next. Oke, selanjutnya ada jenis pembayaran tunai. Tadi udah disinggung kalau alat pembayaran tunai itu adalah uang kartal. Jadi ada dua jenis uang kartal. Yang pertama adalah uang kertas berbahan dasar kertas yang sudah melalui pengesahan dan ditandai oleh gambar, cap, serta tanda tertentu. Beberapa keuntungan uang kertas ini dibandingkan jenis lainnya adalah pengiriman yang mudah dan dapat dipecahkan dalam jumlah berapapun. Contohnya adalah pecahan nominal 1.000 sampai dengan 100.000. Yang kedua ada uang logam atau biasa disebut uang koin yang memiliki bahan dasar dari aluminium dan juga nikel. Bersifat kuat dan juga tahan lama serta sulit untuk dipalsukan. Contoh alat pembayaran tunai berbahan dasar logam tuh pecahan Rp100, 200, 500 dan juga Rp1.000. Kemudian ada jenis pembayaran non tunai. Yang pertama itu ada nota kredit yang merupakan surat yang diterbitkan untuk menagih nasabah bank lain atau bank lain melalui clearing. Dan yang kedua nota debit adalah surat yang diterbitkan untuk menagih nasabah bank lain atau bank lain melalui clearing. Yang ketiga cek yang merupakan surat perintah nasabah kepada bank untuk menarik dananya dalam jumlah tertentu atas namanya atau nama yang ditunjuk. Cek itu terbagi menjadi 3. Ada cek atas nama. Cek atas nama itu biasanya cek yang mencantumkan nama dari penerima dana. Dan yang kedua, cek atas unjuk yang merupakan cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana. Dan yang ketiga ada cek silang. Itu adalah gabungan dari cek atas nama dan juga cek atas unjuk yang diberi tanda garis menyilang pada ujung kiri atas warkat atau dapat juga diberi tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Dan cek silang ini tidak dapat diuangkan secara tunai, tetapi hanya dapat dimasukkan ke dalam rekening penerima cek tersebut. Kemudian ada billet giro yang merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Next. Kemudian ada yang selanjutnya ada kartu kredit yang merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank sebagai alat pembayaran non tunai yang biasanya menggunakan mekanisme hutang. Dan yang kedua kemudian ada kartu debit, alat pembayaran non tunai yang berbasis saldo milik nasabah. Kartu ini diterbitkan oleh pihak bank tempat nasabah menabung uangnya pada rekening.
Kemudian ada e-money atau uang elektronik, dan seiring berjalannya waktu, sistem pembayaran mengalami evolusi. Penyebab perubahan ini karena inovasi teknologi, perubahan model bisnis, dan juga tradisi masyarakat. Kemudian jenis alat pembayaran ini non tunai semakin populer penggunaannya dalam beberapa tahun terakhir. Uang elektronik biasanya berupa kartu yang dapat digunakan untuk pembayaran atas dasar nilai uang atau dana yang sudah disetorkan terlebih dahulu. Seperti saldo yang ada pada e-wallet yang dijadikan sebagai alat pembayaran berbasis online seperti ShopeePay, GoPay, OVO, dan juga yang lainnya. Selain itu juga bisa berupa kartu yang bisa digunakan untuk membayar e-tol, parkir, dan juga tiket KRL. Nah, di sini ada data nilai transaksi belanja menggunakan uang elektronik atau e-money di Indonesia per bulan pada dari Januari 2018 sampai dengan April 2023. Uang e-money kan adalah alat pembayaran dengan unsur tertentu yang dikeluarkan sesuai dengan nilai mata uang yang pertama disetorkan kemudian disimpan pada chip tertentu sehingga uang elektronik atau e-money bisa dikelola menjadi media pembayaran elektronik di kemudian hari. Perkembangan e-money ini terus mengalami peningkatan dalam setiap tahun yang dimana mulai dari Januari tahun 2018 sampai April 2023. Dari data di atas juga dapat disimpulkan bahwa banyak pengguna yang lebih memilih uang elektronik atau e-money daripada uang kertas atau kartal. Kemudian keuntungan yang didapatkan dari e-money seperti mudah diterima ke masyarakat karena memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan transaksi. Boleh next slide. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada peran BI dalam pembayaran tunai. Yang pertama itu ada analisis transaksi, yaitu BI memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data transaksi tunai secara mendalam. Yang kedua itu manajemen keuangan. BI membantu dalam manajemen keuangan dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang arus kas. Yang ketiga itu ada pelaporan keuangan, di mana BI memfasilitasi pembuatan laporan keuangan yang akurat dan cepat. Boleh, next slide. Selanjutnya itu ada peran BI dalam pembayaran non-tunai. Peran BI dalam pembayaran non-tunai itu ada segmentasi pelanggan, yaitu BI memungkinkan segmentasi pelanggan berdasarkan preferensi pembayaran. Yang kedua itu ada keamanan transaksi, yang dimana BI dapat digunakan untuk menganalisis pola transaksi yang mencurigakan atau aktivitas penipuan dalam pembayaran non-tunai. Dan yang ketiga itu ada prediksi tren pembayaran, yang dimana BI dapat membantu dalam memprediksi tren pembayaran di masa depan berdasarkan analisis historis. Oke, di sini selanjutnya ada studi kasus terkait dengan penggunaan uang elektronik atau e-money di Teman Coffee dan Chips Tulungagung dan kendala yang dialami saat melakukan transaksi yang dilakukan karena perkembangan teknologi yang menyebabkan bertambahnya jenis-jenis pembayaran, salah satunya yaitu pembayaran menggunakan uang elektronik. Berdasarkan kurva di samping yang menunjukkan bahwa sudah banyak konsumen yang mengetahui tentang pembayaran menggunakan uang elektronik, khususnya di Teman Coffee and Chips Tulungagung, maka dari itu kurva meningkat. Namun, tak jarang pula konsumen mengalami beberapa kendala yang dialami, yaitu mengenai koneksi internet, karena memang metode pembayaran menggunakan uang elektronik ini harus menggunakan koneksi internet. Selain koneksi internet, kendala lain yang dialami oleh konsumen, yaitu biasanya banyak yang sering lupa mengisi saldo. Jadi saat melakukan transaksi, ya seringkali mereka kehabisan saldo. Dan kendala tersebut berpengaruh terhadap penurunan kurva. Oke, sekian presentasi dari 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Eh, Oke, makasih buat kelompok 6. Apa Bu Faza ada tambahan? Gimana kelompok 6? Jadi ada kalau di sana itu ada kali. Kelompok 6 tadi udah selesai presentasi, Bu. Baik. Terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah presentasi. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan kasih tanya jawab ya untuk kelompok 5 dan kelompok 6. Coba sekarang untuk terkait OJK dulu, ada yang ingin tanyakan? Ada yang bertanya ke kelompok 5 terkait OJK? Oke, Lulu, kemudian Haidar, ya. Ada lagi? Mungkin ada yang belum bisa membedakan apa sih fungsinya Bank Indonesia dengan OJK, apa sih bedanya gitu ya? Bedanya apa sih Bank Indonesia dengan OJK gitu ya? Ataupun yang membedakan OJK dengan Kementerian Keuangan gitu ya. Kemudian makroprudensial itu, sebelumnya kan kita bahas makroprudensial ya. Makroprudensial itu siapa sih yang melaksanakan gitu ya? Gitu kan mungkin teman-teman bisa banyak yang nanya gitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup 2 orang? Oke, baik. Eh, silakan. Silakan Lulu. Kemudian dilanjutkan Haidar. Gimana Kaila? Ya, boleh Lulu dulu. Ya, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya kelompok 5 atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yasmin dari kelompok 6, izin bertanya terkait OJK. Kan sesuai dengan salah satu tugas OJK itu kan memberikan edukasi dan melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Kira-kira apa aja sih upaya yang dilakukan OJK agar masyarakat tidak terjebak dalam investasi yang tidak memiliki izin? Apa jelas? Jelas kalau Lulu. Makasih ya Lulu. Boleh, Haidar? Oke, terima kasih ya Kaila atas kesempatannya, izin bertanya. Dalam perlindungan konsumen keuangan tadi kan ada prinsip kerahasiaan dan keamanan data konsumen ya. Nah, namun kenapa gitu prinsip ini masih dapat diserang atau dibobol gitu oleh hacker? Contohnya itu pada Oktober 2023 lalu gitu. Masih dapat ransomware kok kemarin. Kenapa gitu penyebabnya? Entah SDM kah atau emang sistemnya gitu. Terima kasih. Sama-sama, makasih ya Haidar. Untuk kelompok 6, apa ada yang mau ditanyain ke kelompok 6? Aduh, ada lagi nggak? Ada lagi yang mau nanya? Oke, Pandu apa? Boleh. Maaf sebelumnya ini buat banyak kelompok 6 kan ya? Ya. Oke, buat kelompok 6, terima kasih tadi presentasinya juga udah lumayan jelas ya mengenai pembayaran tunai dan non tunai. Tapi di sini saya mau nanya, kalau misalkan kita lihat ini kan ada negara tuh maksudnya negara Cina, dia itu kan untuk transaksinya itu banyak kan udah menggunakan e-money kan atau non tunai, bahkan sampai di kelas-kelas UMKM-nya pun, pedagang-pedagang pinggir jalannya pun untuk transaksi pembayarannya pun pakai non tunai. Nah, saya punya pertanyaan, gimana sih kalau misalkan di Indonesia ini uh, ada rencana untuk menerapkan pembayaran non tunai ini secara keseluruhan gitu, 100%, baik dari transaksi-transaksi uh,
besar ataupun transaksi-transaksi mikro gitu. Dan kalau misalkan bisa, apakah bisa direalisasikan dalam jangka pendek? Dan apakah itu ada tantangan-tantangannya gitu dalam merealisasikannya? Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami. Terima kasih Pandu atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Sebentar ya, kita diskusi buat jawabannya. Tadi Pandu bertanya ke kelompok 6 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Yang bertanya ke kelompok 6 baru satu, ada lagi yang bertanya ke kelompok 6. Silahkan teman-teman, ada yang bertanya lagi kelompok 6. Ya baik. Iya, Zaki mau nanya. Iya, Kai, ke kelompok 6. Boleh Zaki pertanyaannya. Oke, kan tadi teman-teman dari kelompok 6 sudah menjelaskan terkait pembayaran tunai dan non tunai ya. Dan itu salah satunya kalau nggak salah saya nge-highlight itu yang QRIS. Nah kan QRIS ini sudah menjamur ya, yang dimana pengelolaan QRIS ini tuh dia nggak sesimpel itu mungkin kayak QRIS di dana bisnis. Jadi kan mekanisme pencairan uangnya itu nggak langsung. Apakah pertanyaan saya, apakah ada kendala tersendiri kenapa QRIS itu nggak bisa cepat? Kan tadi keefektifan pembayaran non tunai itu katanya kan efektif dan cepat, efisien ya. Kenapa pada QRIS tersebut itu malah mungkin dibilang cukup lama, soalnya nggak efisien langsung cair gitu kalau dari yang saya pakai gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Zaki atas pertanyaannya. Didiskusikan dulu oleh teman-teman. Oke, di sini aku sebagai kelompok 5 mau jawab pertanyaan dari Lulu. Tadi Lulu kan nanya tentang upaya yang dilakukan OJK agar masyarakat tidak terjebak dalam investasi yang tidak memiliki izin. Nah, untuk upaya tersebut tuh OJK melakukan 2 strategi secara preventif dan represif. Nah, secara preventif ini itu OJK melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan juga pengelolaan investasi ilegal. Terus ada juga tentang knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerahnya sendiri. Terus yang kedua secara represif yaitu membantu melakukan upaya koordinatif antar interaksi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi. Nah, selain itu juga OJK mengandeng 7 lembaga terkait untuk mencegah kegiatan investasi bodong, mulai dari kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, koordinasi antar lembaga ini dilakukan dengan rutin menggelar pertemuan untuk mencegah praktik investasi bodong di Indonesia. Apa ada tambahan dari Lulu? Sudah cukup, Kaila. Terima kasih banyak atas jawabannya.
Saya Isnaini dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari Haidar. Tadi pertanyaannya kan dalam perlindungan konsumen keuangan itu ada prinsip kerahasiaan data konsumen, tapi faktanya itu banyak terjadi pembobolan ya data oleh hacker. Jadi dari diskusi kelompok 5, penyebabnya itu ada yang pertama ada teknologi yang rentan. Jadi karena teknologinya masih berkembang itu jadi masih belum maksimal dan serangan cyber juga semakin canggih. Jadi rentannya sistem keamanan tersebut bisa dimanfaatkan oleh para peretas untuk mengakses data yang seharusnya dijaga. Yang kedua disebabkan oleh kesalahan manusia. Jadinya pelanggaran terhadap kerahasiaan data tidak disebabkan oleh kelemahan teknologi aja, jadi bisa disebabkan oleh dari manusianya sendiri. Contohnya itu kawan yang tidak sengaja membagikan informasi sensitif atau membuat kesalahan dalam mengelola data yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, kurangnya kesadaran keamanan. Kan nggak semua orang itu punya kesadaran ya tentang pentingnya keamanan data. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai niat yang tidak baik. Terus keempat itu ada serangan cyber yang menggunakan teknik manipulasi psikologis atau sosial untuk mendapatkan akses ke sensitif. Contohnya itu teknik phishing, di mana peretas mencoba untuk meyakinkan mengungkapkan informasi pribadi secara sukarela. Mungkin sekian alasannya. Apakah ada tambahan dari Haidar? Sudah Isnaini, terima kasih. Sama-sama. Oke, di sini saya Anggraini Ramadanti dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari Pandu. Sebelumnya, makasih untuk Pandu udah bertanya. Jadi tadi pertanyaannya itu, kalau di Indonesia menerapkan 100% transaksi non-tunai, itu apakah bisa dan kalau bisa apa tantangannya? Jadi, menurut hasil diskusi kami, kalau direalisasikan untuk jangka waktu yang dekat, itu sepertinya kurang memungkinkan, karena di Indonesia itu masih banyak wilayah yang belum memiliki infrastruktur jaringan sinyal. Jadi, kurang bisa buat dalam jangka waktu dekat. Dan kalau misalkan memungkinkan, itu tantangannya paling dari masyarakat yang harus berwawasan untuk teknologinya nih. Jadi kan orang-orang biasanya orang udah lansia gitu kan susah. Jadi itu sih paling tantangannya. Terus sama pengawas OJK juga harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat itu menerima keamanan data. Gitu sih Pandu. Ada yang mau ditambahin? Oke, terima kasih Anggra atas jawabannya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki terkait kan keris sudah menjamur dan di mana pengelolaan keris itu nggak sesimpel yang dibilang kan, kayak sebelum itu dibilang keris itu efisien dan segala macamnya. Pencairan keuangannya juga nggak langsung. Terus apa sih kendala? Apakah ada kendala sendiri karena tidak bisanya dana itu cair dengan cepat gitu? Mungkin yang pertama alasan mengapa kris itu dikatakan mempermudah transaksi karena mungkin kan dari sisi konsumen itu dia nggak perlu waktu lama kan buat melakukan transaksi karena tinggal scan aja gitu. Terus kalau misalnya pertanyakan terkait kesulitan untuk mencarikan dana dari kris itu sendiri yang bahkan bisa memakan waktu berhari-hari gitu. Faktornya tuh biasanya tuh merchant atau dari penjual itu nggak langsung menerima dana yang ditransfer dari pembelinya karena ada proses settlement atau pencairan dana yang harus dilalui oleh merchant itu sendiri. Pencairan ini biasanya dilakukan paling cepat itu sekali dalam sehari dan terdapat jumlah minimal yang harus dipenuhi gitu.
Dan juga baru dana itu akan dikirimkan dari penyedia jasa kerisnya ke rekening merchant itu sendiri. Apa udah jelas lagi? Oke, sudah jelas dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Berarti tinggal pertanyaan dari semua pertanyaan udah terjawab ya? Atau satu lagi? Belum. Sudah, Bu. Tadi pertanyaan Zaki terakhir udah juga. Sudah, Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak buat teman-teman kelompok 5 dan kelompok 6 yang sudah presentasi pada pagi menjelang siang hari ini. Apa ya? Memang ya kalau nanti saya akan share juga ke PT yang sudah saya siapkan karena ini udah pukul 9.48 juga ya. Jadi memang awalnya itu kita menggunakan transaksi yang tunai saja gitu ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah dari tahun-tahun sebelumnya, kita itu transaksi dengan barter gitu ya. Barter itu barang dengan barang gitu ya. Tapi ketika kita barter, kita itu banyak mengalami kesulitan. Seperti apa? Seperti pertama kesulitan mencari orang yang sama-sama butuh, ingin diajak transaksi, ya kan? Kemudian yang kedua, misalkan kalau barter itu kesulitannya adalah tidak adanya ukuran ukuran dari sebuah barang gitu kan. Ya coba ukurannya apa sih kalau nggak ada uang gitu ya, kalau misalkan kita punyanya misalkan ikan gitu ya, seorang nelayan, kemudian nelayan perlunya misalkan beras gitu ya, tukeran dengan beras itu kan nggak ada ukuran yang baku gitu ya, sehingga kita perlu membuat kesepakatan gitu ya. Akhirnya karena barter ini dirasakan sulit gitu ya, banyak kesulitan dalam barter, maka adanya sebuah uang gitu ya yang dinyatakan sah oleh pemerintah dan dijadikan sebagai alat tukar gitu ya. Kemudian setelah uang, dulu memang uang itu pada zaman dulu itu adanya dinar dirham gitu ya, adanya koin. Tapi setiap koin itu pun sama gitu ya, walaupun memang itu menjadi standar ukuran nilai tukar, tapi itu juga sama tetap menjadi sebuah permasalahan gitu ya. Karena gak mungkin misalkan Kaila mau beli rumah, koin berapa banyak koinnya gitu kan? Nah, gitu ya. Ataupun kita, jadi koin itu bisa digunakan transaksi bagus, tapi untuk transaksi yang bernilai kecil gitu ya. Sedangkan bagaimana kalau bernilainya besar gitu ya, sehingga terus alat tukar itu terus berkembang gitu ya untuk transaksi ini gitu ya. Sampai dengan pada revolusi industri 4.0 ini gitu ya, itu sudah mulainya banyak adanya financial teknologi atau fintech gitu ya, yang mana fintech ini bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam melakukan transaksi gitu ya. Malah teman-teman, jujur ya saya ini saat ini sedang membuat penelitian gitu ya. Saya membuat penelitian tentang bagaimana sih transformasi keuangan, lembaga keuangan, sistem atau sistem keuangan di Indonesia dengan adanya AI gitu ya. Dengan adanya AI. Jadi kan dengan ada kecerdasan buatan itu kan tentu misalkan banyak gitu ya penggunaan mesin-mesin yang bisa menggantikan kerja manusia yang cepat gitu ya, lebih efisien gitu ya. Nah, saya itu sekarang sedang membuat penelitian bagaimana sih AI ini gitu ya, kecerdasan buatan ini eh, dampak positif dan negatifnya gitu terhadap sistem keuangan kita gitu ya. Tentunya pasti walaupun memang menjadikan efisien gitu ya, kemudian menjadikan dari hemat biaya, hemat waktu, kemudian lebih cepat dan yang lainnya, tapi tentu ada hal-hal negatifnya. Apa negatifnya? Seperti tadi ada serangan cyber gitu ya, kemudian ada pencurian data, atau penyalahgunaan data, ataupun yang lainnya, misalkan adanya kehilangannya privacy data dari seseorang dan yang lainnya. Nah, itu sedang banyak dikaji oleh para pakar juga gitu ya, para pakar di keuangan. Dan kebetulan saya juga ini sedang mengikuti lomba di Bank Indonesia gitu ya. Saya membuat bagaimana sih strategi transformasi sistem keuangan ini dengan penggunaan AI tadi gitu ya. Gimana AI itu memberikan kontribusi memberikan kontribusi terhadap sistem keuangan dan bagaimana pula dampak negatif dan positifnya gitu ya. Sehingga pemerintah ini mempertimbangkan gitu ya, bagaimana sih meminimalisir dari dampak negatifnya dan meningkatkan dampak positifnya gitu ya. Kemudian kalaupun ada dampak negatif misalkan seperti tadi ya serangan cyber dan yang lainnya, bagaimana pemerintah ini untuk membuat suatu kebijakan yang menahan gitu ya, misalnya bisa bisa menghindari gitu ya, bisa menghindari dari
dampak negatif tersebut gitu ya, seperti itu. Mungkin nanti ya akan saya ceritakan lebih lanjut kalau kita di kelas gitu ya. Nah, ini pun nanti insya Allah kalau ada waktu saya akan presentasi lagi terkait yang non keuangan gitu ya, termasuk fintech tadi gitu ya. Bagaimana sih peer-to-peer lending itu bekerja gitu ya, antara mempertemukan antara pihak lender dengan borrower gitu ya, peer-to-peer lending ini gitu. Tapi karena ini waktunya sudah pukul 9.53 malah ya. Nanti insya Allah saya akan lanjutkan kembali. Terima kasih banyak buat teman-teman di kelompok 5, kelompok 6 yang sudah presentasi dengan sangat bagus dan menjawab pertanyaan dengan bagus. Kita berikan aplaus terlebih dahulu ya. Oke. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Nanti insya Allah kita lanjutkan mata kuliah kita di pertemuan berikutnya gitu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.